Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo Bapak Ibu Guru Pejuang P3K 2021. Gimana kalian udah selesai pendaftarannya? Bagi yang belum selesai, tetap hati-hati ya. Pastikan jaringan kalian stabil dan tidak selalu terburu-buru ya. Nah, sambil menunggu pendaftaran kalian selesai, mari kita belajar soal P3K kompetensi sosiokultural berdasarkan kisi-kisi terbaru ya. Kalian bisa menjeda videonya setelah aku bacakan soal, jadi bisa dicek sama-sama berapa poin kalian nanti ya. Soal nomor 1, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: yang A, masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Bisa ini ya, dikolaborasikan atau kerjasama, tapi harus sesuai prosedur dan aturan. Kita lihat yang lain. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Di sini ada kata perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Sejauh ini masyarakat tidak pernah ya diikutsertakan dalam perencanaan sekolah. Kurang tepat. Yang C, masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini masyarakatnya bekerja sama dengan sekolah, tapi tidak perlulah membuat kontrak ya. Di situ kurang bagusnya ya, kurang tepat. Yang D, masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan yang luar biasa. Nah, di sini salahnya menopang pendanaan pembangunan sekolah. No ya. Sekolah itu bisa mengadakan pembangunan tidak dari uang masyarakat ya. Yang E, sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Yang E ini artinya masyarakat itu tidak dilibatkan ya sama sekali, kurang tepat. Jadi yang pas itu jawabannya adalah yang A ya. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah yang sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi nggak sembarangan ya untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan masyarakat sekitar sekolah. Soal nomor 2. Sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi ini kita dikasih seragam sama tempat kita kerja, motifnya bagus tapi bahannya tebal dan panas. Terus ada beberapa rekan yang nggak mau pakai sampai ada yang protes gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, di sini konteksnya kita disuruh sekolah tempat kerja ya. Jadi yang diperintahkannya itu bukan sesuatu hal yang buruk yang melanggar kode etik dan lain sebagainya. Jadi apapun yang diperintahkannya wajib kita lakukan. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Yang A, mengikuti teman sejawat yang tidak mau memakai seragam kerja. Bukan ya, bukan pilihan yang tepat. Yang B, melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. Bukan juga, protes. Yang C, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Ini pilihan jawaban yang tepat. Kita lihat apakah ada lagi yang lebih tepat ya. Yang D, memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi. Diam ya, nggak melakukan apapun. Kurang tepat. Yang E, membeli motif yang sama akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahitkan sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Ini dia mematuhi aturan tapi dengan cara yang lain, tetap melanggar lagi perintah sekolah ya. Dia menjahitkan bahan sendiri supaya bahannya itu tidak panas. Jadi kurang tepat juga. Yang poinnya 5 itu adalah yang C ya, mengikuti aturan. Soal nomor 3, apabila ada rekan sejawat yang menghadapi kesulitan, pilihan tindakan Anda adalah yang diminta pilihan tindakan ya, tindakan. Yang A, menemani rekan sejawat dalam menghadapi kesulitan. Ini ditemani. Kita cek yang lain. Yang B, langsung membantu rekan sejawat yang mendapat kesulitan dalam penyelesaian tugas. Lebih ke B ya dibandingkan yang A ya. Kita lihat yang lain. Yang C, menyapa dan menanyakan keadaan rekan sejawat tersebut. Bukan tindakan ya, itu cuma empati aja. Yang D, menanyakan padanya apakah membutuhkan bantuan. Sama, itu juga bukan tindakan, tapi ditanya dulu, kalau perlu baru dilakukan tindakan bantuan.
Yang E percaya bahwa rekan sejawat tersebut dapat menghadapinya sendiri. Berarti yang E nggak melakukan apapun ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang poinnya 5 itu adalah yang B ya, langsung dia membantu. Soal yang keempat, dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Jadi ini di kelas ada 3 orang yang berasal dari luar suku, fisik dan logat bicaranya beda. Terus pada saat dikasih tugas kelompok, semua temannya nggak mau gitu ya. Apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Yang A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Bisa ya, udah dikasih wejangan, terus ditempatkanlah anak itu ke dalam kelompoknya. Yang B, memfasilitasi terjadinya diskusi berdasar penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Nah, yang B ini langsung diberikan siswanya itu difasilitasi supaya mereka berdiskusi dan saling menghormati ya. Cuman pilihan jawabannya itu lebih spesifik ke yang A ya. Udah dikasih penjelasan baru disuruh berkelompok gitu kan, lebih spesifik yang A. Yang B berarti kurang tepat. Yang C, menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Nah ini juga yang C kurang tepat, langsung ditempatkan ke kelompok terus diminta saling menghargai, tidak ada saran khusus, tidak ada di situ nasihat khusus, langsung aja saling menghargai gitu ya. Yang D, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Ini lagi langsung memberikan hukuman tanpa diberikan penjelasan oleh gurunya ya. Yang E, meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Berarti di situ tidak ada dukungan guru ya untuk kelompok yang baru tadi ya. Salah, tidak tepat tindakan guru seperti itu. Jadi yang paling benar itu adalah yang A ya, dikasih tahu dulu kita itu harus saling menghormati, kemudian ditempatkanlah 3 orang tadi ke dalam kelompoknya ya. Soal yang kelima, pada obrolan ringan di ruangan guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? Jadi ini ada guru yang berkesimpulan bahwa ras tertentu sifatnya kasar dan kurang beradab hanya gara-gara ada siswa yang sifatnya demikian ya. Jadi apa sikap kita sebagai guru ya? Sebelum kita lihat pilihannya, rasanya nggak adil ya. Kita menarik kesimpulan hanya berdasarkan 1-2 orang aja ya. Yang A, membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. No, nggak boleh kita membenarkan hanya gara-gara kasusnya sama. Yang B, ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang tidak beradab. Benar yang B, ras apapun bisa jadi orang baik, bisa juga jadi orang yang tidak beradab ya. Kita lihat yang lain. Yang C, menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. Dia menolak pandangannya ya, karena ada juga kok yang beradab, ada juga kok yang lembut gitu ya. Kita lihat yang lain. Yang D, pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Jadi mau dia itu kasar, mau dia itu lembut, mau dia beradab atau tidak beradab, itu bukan dipengaruhi oleh ras ya, tapi dari pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat. Itu pilihan jawaban yang D. Lebih masuk akal dibandingkan pilihan jawaban yang lain ya. Kita lihat yang lainnya. Yang E, menolak pandangan itu karena banyak keluarga dengan ras yang berbeda memiliki karakter yang demikian. Jadi kasus untuk yang A, C, dan E itu dia ada yang membenarkan, ada yang menolak, tapi karena alasan ada kasusnya yang sama, ada keluarganya yang tidak seperti itu, gitu ya. Belum pakai alasan yang logis. Berarti tersisa pilihan antara B dan D ya. Kita lihat kalau yang B benar
tanggapannya. Ras apapun itu bisa berpotensi jadi orang baik sekaligus tidak beradab. Tapi di situ tidak dijelaskan ya apa yang mempengaruhinya. Jadi lebih tepat jawabannya itu lebih lengkap jawaban yang D. Jadi yang berpengaruh itu adalah pola asuh orang tua dan kultur masyarakatnya ya. Yang poinnya 5 itu D. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.